Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Perkenalkan nama saya Retno Cahyawulandari dari kelas 3A1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis data dalam menentukan normalitas dan homogenitas. Oke, dalam analisis data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu normalitas dan homogenitas data. Normalitas data berarti data berdistribusi normal. Homogenitas data berarti varian data antar kelompok sama. Sebelum melakukan uji Lilliefors, maka harus memiliki data terlebih dahulu. Ini data yang saya punya ya. Nih, data yang saya punya nih. Mana ya? Bentar. Nih, data yang saya punya adalah 24 ya. Rata-rata nilai ulangannya di sini tertulis 70,42. Hal ini berarti nilai ulangan matematika siswa tersebar di sekitar rata-rata rentang yang cukup luas. Oke. Selanjutnya itu ada varian. Varian di sini tertulis 178,08. Hal ini berarti ulangan matematika siswa tersebar sekitar rata-rata dengan rentang yang cukup luas. Selanjutnya itu simpangan baku. Di sini tertulis 13,345. Ya. Hal ini berarti nilai ulangan matematika tersebar sekitar rata-rata segitu ya, 13,345. Modus di sini tertulis 80. Hal ini berarti nilai ulangan matematika 80 adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya itu median. Di sini tertulis 70 ya. 70. Hal ini berarti nilai ulangan matematika dengan yang berarti membagi dua menjadi dua bagian yang sama ya. Jadi median ini saya ulang lagi ya. Median ini nilai ulangannya itu di sini 70 ya. Hal ini berarti nilai ulangan matematika 70 adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Itu pengulangan penjelasan dari saya tentang median ya. Soalnya tadi saya agak sempat belibet. Saya lanjut ya. Selanjutnya itu ada K1. Nilai ulangannya adalah 60 nih. Hal ini berarti 25% siswa memiliki nilai ulangan matematika kurang atau sama dengan 60. Selanjutnya itu ada K3. K3 itu nilai ulangan dari 80. Hal ini berarti 75% siswa memiliki nilai ulangan matematika lebih dari atau sama dengan 80. Ya. Selanjutnya itu ada P90. Nilai ulangannya yaitu adalah 85 nih. Hal ini berarti 90% siswa memiliki nilai ulangan matematika lebih dari atau sama dengan 85. Nah, terakhir itu ada P10. Nilai ulangannya adalah nih 50. Hal ini berarti 10% siswa kurang dari atau sama dengan 50. Oke, selanjutnya kita akan membahas kemiringan person. Kemiringan pertama person itu nilainya di sini min 0,7181. Hal ini berarti berdistribusi nilai ulangan matematika siswa miringnya ke kiri ya. Kemiringan yang kedua, nih hasilnya 0,0937. Hal ini berarti berdistribusi nilai ulangan matematika miringnya ke kanan ya. Nah, kemiringan kuartil, nih kemiringan kuartilnya kita ini 0. Hal ini berarti distribusi nilai ulangan matematika siswa tidak memiliki kurva keduanya ya. Lalu terakhir keruncingan. Keruncingannya itu nilainya di sini 0,2857. Nah, berarti distribusi nilai ulangan matematika siswa mendekati distribusi normal. Oke? Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai ulangan matematika siswa tersebar di rata-rata dengan rentang yang cukup luas. Nilai ulangan matematika 80 adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai ulangan matematika siswa miring ke kiri, distribusi nilai ulangan matematika siswa mendekati distribusi normal. Selanjutnya saya akan bahas tabel Lilliefors ya. Pada tabel Lilliefors, nah diberikan terdapat jumlahnya itu 24 ya. Nilai L hitungnya itu segini. Nih, nilai L hitung dan nilainya segini. 0,153. Sedangkan nilai L tabel itu 0,1798. Nah, karena L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
Kesimpulan, berdasarkan analisis tabel Lilliefors dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal ya. Oke, selanjutnya data distribusi frekuensi yaitu adalah 40 ya. Oke, dan memiliki kelas intervalnya segini ya. Atau sudah dibulatkan menjadi segini. Rata-rata dari data tersebut adalah 76,5. Kita cari. Nah, ini ketemu ya. Nah, kemiringan pertama personnya itu nih, minus 0,35 537,46,598. Nilai KM negatif menunjukkan bahwa berdistribusi data tersebut miring ke kiri. Hal ini berarti bahwa sebagian besar data berada di sisi kanan rata-rata. Nah, lanjut ke runcingan ya. Nah, tadi. Keruncingannya itu totalnya segini. 0,193650794. Nilai KR kurang dari 0263 menunjukkan bahwa distribusi data tersebut praktikurtik. Hal tersebut bahwa distribusi data tersebut tidak terlalu lonjong ya. Data tersebut tidak terlalu lonjong. Dapat disimpulkan bahwa distribusi data tersebut adalah distribusi normal miring ke kiri. Distribusi normal miring ke kiri berarti bahwa sebagian besar data berada di sisi kanan rata-rata. Nih, nilai minimumnya nih. Nilai minimum. Bentar ya. Duh. Nih, nilai minimumnya 50 dan nilai maksimumnya 91. Maka selisihnya itu adalah memiliki rentang 41 ya. Oke. Selisih dari apa namanya? Saya ulang ya, nilai minimumnya itu 50, takutnya kurang jelas saya ulang ya. Nilai minimumnya itu 50 dan nilai maksimalnya itu adalah 91. Nih. Hal ini berarti bahwa data tersebut memiliki rentang 41 ya. Frekuensi data nih 74 sampai 79 adalah yang tertinggi yaitu 21. Hal ini berarti bahwa data dengan nilai 74 sampai 79 adalah yang paling banyak ya. Frekuensi data interval 50 sampai 55 adalah frekuensi terendah. Ya, nih terdapat segini 2 siswa. Hal ini berarti bahwa data nilai 86 sampai 91 adalah yang paling sedikit. Nilai varian menunjukkan bahwa data tersebut memiliki penyebaran yang cukup besar, sedangkan nilai keruncingan memiliki kurva yang agak datar. Nilai kurtosis menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi nol. Nah, untuk kita menguji C kuadrat ya. Uji C kuadrat menggunakan 4 kelas dengan frekuensi harapan diasumsikan berdistribusi normal dengan nilai C kuadratnya nih. 55,54546,384. Nah, kalau C tabelnya itu 12,591587,24 ya. Nilai C tabel pada taraf signifikan dengan derajat kebebasan 3 adalah 12, 59158724. Karena nilai C hitung lebih besar daripada C tabel, maka hipotesis nilai H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gambar tersebut. Bukan, hal ini menunjukkan bahwa data dalam gambar tersebut tidak berdistribusi normal ya. Oke. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam gambar tersebut tidak berdistribusi normal. Data tersebut memiliki penyebaran yang cukup besar dan kurva yang agak datar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan homogenitas ya. Homogenitas. Pada tabel homogenitas, nih, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Kelompok 1 memiliki 24 dan kelompok 2 memiliki data 40 ya. Varian kelompok 1 itu ada 178,08 dan varian 2 itu 318,841. Untuk mengetahui apakah populasi homogen, kita perlu menghitung F hitung dan membandingkannya dengan F tabel. F hitung dengan rumusnya varian 1 dibagi varian 2. Maka hasilnya yaitu nih 0,55852. Nih, F hitungnya nih ya. Kenapa hasilnya segini F hitung? Nih, ternyata dia varian 1 dibagi varian 2 ya.
F tabel dicari dengan menggunakan tabel distribusi F. Pada tabel distribusi F, terdapat dua input, yaitu kebebasan DF. Nih, kebebasan DF ya. Derajat kebebasan DF adalah jumlah data dikurangi 1. Nih, contohnya 24 dikurangin 1, jadi 23. Paket 2 pun sama. Ya, datanya 40 dikurangi 1 menjadi 39. Tingkat signifikan A adalah tingkat kesalahan yang dapat diterima pada umumnya A sama dengan 0,05 atau 0,01. Berdasarkan distribusi F pada A 0,05 dan DF 23 dan 39. Maka F tabelnya adalah nih, F tabelnya ya, 1,810,293. Karena F hitungnya 0,558523 lebih kecil dari F tabel, nih ini lebih kecil dari F tabel, ya, maka populasi tersebut homogen ini, hal ini berarti bahwa varian dari dua kelompok tersebut adalah sama, ya. Kesimpulannya, saya ambil kesimpulan, berdasarkan hasil analisis tabel homogenitas di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi tersebut homogen. Hal ini berarti bahwa varian dari kedua kelompok tersebut sama. Oke, baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.